Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang solih dan solehah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bunyi. Sebelumnya kita membahas tentang materi getaran dan gelombang. Kita tahu bahwa bunyi itu adalah gelombang mekanik gitu ya. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Bagaimana bunyi itu bisa didengar ya? Ada komponen apa saja supaya bunyi itu bisa didengar? Mari kita pelajari di materi tentang bunyi. Bagaimana suara atau bunyi itu dihasilkan? Bagaimana kita bisa mendengar suara atau bunyi gitu ya. Yang pertama itu karena adanya sumber bunyi. Sumber bunyi ini dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Yang kedua adalah karena ada penerima bunyi. Yang dimaksud di sini itu adalah telinga. Yang ketiga itu adalah medium perantara. Bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Oleh karena itu gelombang bunyi itu akan merambat jika ada medium perambatannya, misal udara, air, ya, tali, ya. Jadi bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Bunyi itu bisa didengar karena dia memiliki frekuensi tertentu yang dapat dijangkau oleh organ pendengaran ya. Untuk manusia itu frekuensi berapa saja yang bisa didengar? Kita ketahui dulu ada 3 jenis frekuensi. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Ini itu rentangnya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini hanya didengar oleh jangkrik dan anjing. Yang selanjutnya adalah bunyi audiosonik. Ini adalah bunyi yang frekuensinya 20-20 Hz. Ini manusia hanya bisa mendengar pada kisaran ini ya. Jika kurang dari 20 maupun lebih dari 20 Hz itu kita tidak dapat mendengarnya. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yakni adalah frekuensinya di atas 20.000 Hz. Ini bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan anjing ya. Bunyi itu memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, yang menentukan tinggi rendahnya nada itu karena dipengaruhi oleh frekuensinya. Semakin besar frekuensinya, maka semakin tinggi nadanya ya. Begitu pula sebaliknya ya. Jika frekuensinya rendah, maka nadanya juga semakin rendah ya. Yang kedua adalah nada dan desah. Bagaimana sebuah lagu itu bisa terdengar enak didengar gitu ya. Ternyata karena apa? Karena frekuensinya itu teratur. Maka itu disebut nada-nada. Ya, sedangkan jika frekuensinya itu tidak teratur, maka disebut desah. Yang ketiga itu warna atau kualitas bunyi ya. Setiap musik itu akan mengeluarkan suara yang khas. Ini disebut timbre ya. Selanjutnya adalah resonansi ya. Jadi ya, resonansi itu ya dia memiliki frekuensi yang sama. Jika frekuensi sama ini ya itu akan memperkuat bunyi aslinya. Mari kita simak ya lebih jelasnya tentang resonansi gitu ya. Misalkan ya, ini ada sebuah batu ya,
dia digantungkan dengan benang gitu ya. Jika dia memiliki panjang benang yang sama, itu dia akan mengenai bandul yang lainnya gitu ya. Nah, ini diibaratkan sebuah resonansi jika dia memiliki frekuensi yang sama ya. Dia akan mengenai bandul yang lain. Nah, ini adalah resonansi pada kolom udara. Di sini ada air, ada kolom udara itu ya. Ketika garpu tala ini dibunyikan ya, kemudian ditaruh di kolom udara ini, kemudian digerakkan naik turun, maka ada titik tertentu yang dia akan terdengar bunyi yang sangat keras gitu ya. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa dengan adanya resonansi itu mengakibatkan bunyi aslinya itu menjadi lebih keras. Nah, di situ itu frekuensinya sama, sehingga apa? Mengakibatkan bunyi itu terdengar lebih keras. Nah, ini ternyata dimanfaatkan dalam alat-alat musik seperti gitar, biola, kentongan, beduk dan lain-lainnya ya, supaya lebih terdengar keras ya. Nah, bunyi itu juga mengalami pemantulan gitu ya. Nah, bunyi pantul ya itu tadi ya, resonansi itu tadi ya. Nah, jadi bunyi pantul itu akan memperkuat bunyi aslinya ya. Nah, jadi apabila kita berbicara di dalam ruang yang kecil itu akan terdengar lebih keras dibandingkan dengan di ruang terbuka gitu ya. Ya, itu mengakibatkan apa ya? Antara bunyi asli dan bunyi pantul itu akan terdengar bersamaan, sehingga bunyi asli akan terdengar lebih keras gitu ya. Yang kedua adalah gaung gitu ya. Nah, gaung ya adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, ini akan mengakibatkan bunyi aslinya terdengar kurang jelas. Nah, ini biasanya di gedung-gedung bioskop itu jika tidak diberi peredam maka akan mengganggu bunyi aslinya gitu ya. Yang selanjutnya ada gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai gitu ya. Nah, apabila kita berbicara di dekat sebuah lembah ya, gunung gitu ya. Nah, maka setelah kita berbicara berteriak tertentu maka akan terdengar bunyi aslinya kita tadi gitu ya. Nah, itu disebut gema. Nah, karena ada pemantulan bunyi tadi itu dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman laut atau jarak dinding goa atau tebing. Caranya gimana gitu ya. Nah, ketika bunyi itu datang itu akan dipantulkan gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari jaraknya gitu ya, yang kita tahu bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, karena tadi waktunya adalah bunyi datang dan kemudian akan dipantulkan, maka kalau kita ingin mencari ya jaraknya ya dari posisi kita ke dalamnya laut itu ya, maka harus dibagi dua dulu. Kan tadi bunyi waktu yang dibutuhkan saat bunyi itu datang dan saat dipantulkan ya. Jadi ketika kita ingin mencari jaraknya ya dari posisi bunyi tadi ya ke kedalaman lautnya, maka harus dibagi dua itu ya. S sama dengan V kali T dibagi 2 ya. V sama dengan S sama dengan V kali T bagi 2 itu ya. Contohnya untuk menentukan kedalaman laut gitu ya. Nah, bunyi ultrasonik itu ditembakkan dari osilator kapal menuju ke dasar laut untuk menentukan kedalaman laut. Jika setelah ditembakkan bunyi ultrasonik itu terdengar 0,5 second ya. Nah, jika cepat rambat air laut itu 1400 meter per second, maka kedalaman lautnya berapa? Nah, jika diketahui T sama dengan 0,5 second, kemudian V-nya 1400 meter per second,
ditanyakan S-nya. Berarti S sama dengan V kali T dibagi 2. Berarti 1400 kali 0,5 dibagi 2. Berarti berapa? 1400 dibagi 2, 700. 700 kali 0,5 berarti 350 meter. Berarti jawabannya B. Ya. Mudah ya. Selanjutnya contoh soal untuk menentukan jarak tebing atau goa. Seorang anak berteriak di atas sebuah tebing. Nah, akan terdengar bunyi pantulnya atau teriakannya setelah 0,1 second. Jika cepat rambat udara adalah 340 meter per second, maka jarak kedua tebingnya itu berapa ya? Diketahui ya, T-nya 0,1 second, V-nya adalah 340 meter per second. Ditanyakan S-nya. S sama dengan V kali T bagi 2 sama dengan 340 kali 0,1 dibagi 2. 340 dibagi 2, 170 kali 0,1 sama dengan 17 meter. Berarti jawabannya D ya. Mudah nggih? Nah, yang kedua tadi, bunyi dapat didengar karena ada penerima bunyi, yakni adalah organ pendengaran. Di manusia, organ pendengaran kita adalah telinga. Nah, bagaimana itu bunyi itu bisa didengar oleh telinga kita ya? Sebelumnya kita pahami dulu bagian-bagian dari telinga kita. Bagian dari telinga kita tersusun dari 3, struktur telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk telinga luar itu terdapat apa? Daun telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Nah, kemudian ada saluran suara atau liang telinga yang berfungsi untuk menangkap debu yang masuk, untuk memfilter gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah struktur telinga tengah. Ya, di sini ada gendang telinga. Nah, gendang telinga ini berfungsi untuk mengubah ya gelombang suara yang kita dengar dikumpulkan ya di daun telinga tadi, kemudian menuju ke saluran telinga atau liang telinga yang kemudian akan diubah menjadi sebuah getaran yang akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3, yakni ada martil atau malleus. Nah, malleus ini ya akan getaran tadi akan menubruk atau bergerak menuju ke martil tadi. Nah, dari martil dia akan menggerakkan tulang pendengaran selanjutnya, yakni adalah landasan atau incus. Nah, kemudian getaran tadi akan diteruskan ke sanggurdi atau stapes gitu ya. Nah, kemudian ada struktur telinga dalam. Nah, ada jendela oval. Nah, ini stapes atau sanggurdi ya berhubungan dengan jendela oval. Nah, jendela oval ini ya tadi menerima getaran dari tulang sanggurdi ya atau stapes tadi gitu ya. Nah, selanjutnya jendela bundar. Nah, jendela bundar ini atau bulat ini adalah ujung koklea. Jadi ketika getaran ini akan menubruk jendela bundar, maka getaran itu akan hilang gitu ya. Nah, saluran eustasius ya. Saluran eustasius ini adalah apa? Menyamakan tekanan udara di dalam telinga ya. Kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran untuk mengatur keseimbangan. Kemudian koklea, yakni mengubah getaran ya menjadi impuls ya. Nah, yang nanti akan diteruskan ke syaraf menuju ke otak pusatnya ya. Nah, saraf pendengaran itu untuk meneruskan impuls ke otak sehingga kita bisa mendengarkan suara atau bunyi. Nah, bagaimana ya prosesnya? Nah, prosesnya itu adalah ya lubang telinga tadi menerima gelombang suara. Nah, gelombang suara nanti akan ya menggetarkan akan mengubah menjadi getaran ya. Jadi
akan menuju ke gendang telinga atau membran timpani yang akan mengubah menjadi getaran ya. Nah, kemudian getaran tadi akan menuju ke tulang pendengaran yakni martil, landasan, dan sambudi ya. Nah, kemudian melalui jendela oval akan menuju ke koklea. Nah, koklea ini ya berisi cairan limfa. Nah, di situ terdapat organ Corti ya, yang dia itu sangat peka gitu ya, merupakan reseptor getaran gitu ya. Nah, kemudian dia getaran tadi itu akan mengubah menjadi impuls yang nanti akan diteruskan ya oleh syaraf auditori ke otak sehingga kita bisa mendengar gitu ya. Nah, selanjutnya ya, karena bunyi itu tadi mengalami pemantulan gitu ya. Nah, ternyata di hewan juga dimanfaatkan untuk menentukan kedudukan ya pemangsa gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang sistem sonar ya. Jadi sistem sonar itu adalah sebuah metode ya dengan menggunakan gelombang ultrasonik, jadi untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Nah, kita tahu tadi ya bahwa kelelawar, kemudian lumba-lumba itu dia bisa mendengarkan bunyi ultrasonik gitu ya. Nah, sistem sonar pada kelelawar gitu ya. Nah, jadi kelelawar itu bisa ya menentukan lokasi dengan kemampuan ekolokasinya. Nah, pada saat terbang atau berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi. Kemudian dia akan mendengarkan gema yang dihasilkan tadi, sehingga kelelawar itu akan terfokus mendengarkan gemanya tadi, sehingga dia bisa menaksir kedudukan si pemangsanya tadi, walaupun dia mencari makan di malam hari. Kemudian lumba-lumba gitu ya. Lumba-lumba itu bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Nah, di bawah lubang kepalanya ya, di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil yang berisi udara. Nah, agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lubang-lubang ini akan mengalirkan udara ya pada kantung-kantung ini gitu ya. Nah, kemudian bunyi ini akan dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Nah, jadi sama ya, sebenarnya hampir sama seperti kelelawar tadi gitu ya. Jadi lumba-lumba ini akan mengeluarkan frekuensi suara dengan berfrekuensi tinggi, dan dia akan terfokus menuju mendengarkan gema yang dihasilkan atau bunyi pantulnya tadi. Nah, pantulannya itu akan ditangkap di bagian rahang bawah yang berisi jendela akustik tadi. Nah, sehingga dia bisa menerjemahkan gitu ya kedudukan, ukuran ya si pemangsanya atau pergerakan si pemangsanya tadi. Sebenarnya konsepnya sama seperti kelelawar tadi. Si lumba-lumba ini akan terfokus mendengarkan gema atau bunyi pantulannya tadi ya, untuk menentukan lokasi, ukuran, dan kedudukan si pemangsanya itu ya. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.